Kami merasa sangat terhormat dan berbahagia bisa hadir dalam acara peresmian dari Taman Sumbangan dari Klub Tahap Chandra ini, yang merupakan bukti konkret dari kepedulian dan sumbangsih alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menjadi role model bagi kita semuanya dalam memajukan alma mater kita yang sangat kita cintai. Kita semua percaya bahwa taman ini akan menjadi tempat yang indah dan bermanfaat bagi semua warga sivitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Taman ini bukan hanya sekedar taman untuk bersantai, namun juga bagian pelengkap dari sarana pendidikan kita dan pelestarian lingkungan hidup. Taman ini memberikan kesempatan kepada seluruh sivitas akademika untuk lebih mempelajari dan memahami mengenai pentingnya kita untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan juga sarana pendidikan. Selamat siang. Saya amat berterima kasih dapat kembali hadir di tengah jajaran dekanan dan alumni RKUI dan rangka serah terima hibah Taman RKUI tahap kedua. Sungguh satu kehormatan bagi saya bisa sekali lagi mendukung RKUI dengan pengembangan taman terbuka hijau dalam upaya mendukung program UI Green Matrix menjadi kampus yang ramah lingkungan sehingga RKUI menjadi kampus yang terdepan di antara fakultas lainnya di UI. Sekitar 6 bulan yang lalu, saya mendapat kesempatan membangun seluas 500 meter persegi di kiri Imiri RKUI. Sesuai janji saya waktu itu untuk membangun kembali tahap kedua di sayap kanan depan gedung Imiri RKUI seluas 1000 meter persegi. Dan tema yang sama yaitu Farmer, Tropical, and Health Sky yang dipenuhi dengan 8 jenis tanaman obat, 8 jenis tanaman hias, 5 jenis pohon, serta rumput dan tanaman warna termasuk pohon gardenia yellow yang amat putih mendapatkannya. Gold gardenia warna kembangnya kuning mengikuti lambang RKUI hijau. Taman juga disebutkan arsitek taman dari Pesona Selaras Indonesia. Pembangunan taman ini dimulai pada bulan November 2022 dan pada tahun 2023 ini dapat menyelesaikannya dan diresmikan pada hari ini oleh Bapak Dekan. Yang spesial dari taman ini adalah ada kolam ikan koi yang merupakan ide cemerlang dari Bapak Dekan, di mana diketahui ikan koi adalah lambang dari keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan, dan semoga terus mengalir ke RKUI itu. Harapannya kita mengenal sebagai pentingnya kemakmuran dan kebahagiaan, namun kita juga bisa menjadi sumber rezeki dan kebahagiaan juga bagi orang lain di sekitar kita, bagi RKUI dan bagi bangsa kita. Dan lihat lagi taman kanan kiri, jadi memang membuat betah tadi yang Prof. sampaikan. Mudah-mudahan ini bertambah betah lagi. Siapapun yang datang ke sini untuk melihat dan ngangenin, itu yang penting. Ya, ngangenin untuk kembali lagi ke gedung RKUI ini. Alhamdulillah dalam perjalanan ini 5 tahun ini memang banyak hal yang sudah RKUI capai. Ya, paling tidak ranking kita terus naik. 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu di awal pada saat saya menjadi dekan, posisi kita di 301, 350. Sekarang dalam kurun waktu 4-5 tahun posisi kita sudah di 201, 250 posisi kita. Ya, alhamdulillah.
IS subject medicine. Satu lagi, mungkin satu hal juga yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang merupakan rumah sakit pendidikannya FKUI juga nggak mau kalah. Pada satu survei yang dipublish dari suatu pusat survei di UK, menempatkan RSCM nomor 36 dunia sebagai Academic Medical Center. Jadi RSCM pun nggak mau ketinggalan. Demikian pencapaian-pencapaian ini, dan terima kasih untuk dukungan Prof. Kahar karena selalu mendukung mahasiswa-mahasiswa kita, mendukung PPDS kita yang sekarang sudah ada buahnya, sudah pada jadi dokter-dokter. Dokter-dokter inilah yang berkontribusi menghasilkan publikasi-publikasi. Kalau nanti nggak publikasi, saya tinggal lapor aja ke Prof. Kahar, Bu Evi, kok ini kok anak didiknya nggak mungkin udah jadi dokter, udah jadi hebat, kok nggak publikasi lagi. Tapi saya yakin ini beliau akan terus melakukan publikasi. Karena yang penting sekali lagi, prestasi ini bukan kita pertahankan, kita harus terus. Orang berlari kencang, kita harus berlari kencang lagi. Jadi ini ininya. Sedikit mungkin tentang ikan koi ini ya. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Prof. Kahar ya. Jadi terus terang saja, saya juga pecinta ikan koi. Nyata nih, mungkin buat teman-teman yang sekalian, walaupun tadi Prof. Kahar sudah menyinggung bahwa ikan koi itu adalah lambang bernasib baik, lambang nasib baik. Kemudian lambang kesuksesan. Nah, kita bilang ini kita mesti bilang lah bahwa FKUI ini udah sukses sekarang. Posisi kita udah di 201-250 dunia. Jumlah S3 kita sudah di atas 85%. S3 dan atau S2 betul. Jumlah guru besar kepada, jadi arti itu lambang kesuksesan kita tadi, termasuk juga tadi umur panjang. Saya rasa insya Allah sampai kapanpun gedung FKUI ini akan terus berdiri. Jadi umurnya pasti insya Allah panjang. Berani, ya mesti berani. Ya artinya kita mesti berani untuk yang terbaik dimanapun gitu ya. Nah kemudian ambisi, punya ambisi pasti. Ambisinya apa nih Pak Dekan? Dalam berapa tahun ke depan, mudah-mudahan gak terlalu lama kita tembus 200 dunia. Itu ambisi kita. Bahkan saya pernah nyampaikan, Prof. Egar juga mungkin pernah nyampaikan, kita tetap gak apa-apa lah punya cita-cita. Insya Allah akan lahir nanti seorang penemu model, penemu pendapat Nobel dari IMERI ini. Itu ambisi kita ya, Prof. Egar. Saya pernah ngomong. Ya jangan, artinya kita mesti mimpi ke situ nih Prof. Bahkan mohon maaf, saya punya mimpi seperti itu. Insya Allah IMERI suatu saat akan melahirkan seorang pemenang Nobel. Tapi karena tadi itu lambang dari ikan koi, dan yang terakhir adalah tekun. Nah, konsisten, tekun ini menjadi sesuatu yang penting. Saya rasa ini hal-hal yang kenapa kok saya mesti taruh ikan koi dan juga air mancur ini. Nah, UI ini harus memang seperti ini. Jadi ini alhamdulillah saya juga merasa senang karena cita-cita saya punya satu kolam ikan koi dengan air mancur sudah ada di sini. Terima kasih Prof.